Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali kita belajar bersama membahas kitab Riyadhus Shalihin. Ya, semoga kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju ke dalam surga. Baik ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir yang kita bahas pada kitab ini adalah al-iqtisadu fit ta'ati, ya, sederhana di dalam ketaatan. Artinya apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita kerjakan. Yang dilarang oleh Nabi maka kita tinggalkan. Sederhananya demikian Bapak Ibu, ya. Dan sudah kita sebutkan tentang orang yang menganggap sedikit ibadahnya Nabi. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan ibadahnya Nabi seperti ini, A, B, C, maka tiga orang ini menganggap ringan, menganggap sedikit ibadahnya Nabi. Di antara mereka mengatakan, kalau saya puasa dan tidak berbuka. Yang kedua mengatakan, kalau saya sholat malam tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah tidur. Ya, tidak pernah tidur. Jadi dia sholat terus sampai menjelang subuh. Kemudian yang ketiga mengatakan, adapun saya tidak menikahi wanita. Maka ketika Nabi mengetahui tiga orang tersebut, Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan golonganku, ya. Kemudian bab yang ke-15 ini jamaah sekalian adalah menjaga amalan. Jadi kalau sudah sederhana di dalam ketaatan, ya, maka seorang harus menjaga amalannya, ya. Dan kita akan lebih banyak berbicara masalah fikih nantinya. Meskipun ada beberapa permasalahan akidah yang akan kita sampaikan dalam materi ini, ya. Yang pertama jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ingat ya, poin intinya adalah menjaga amalan. Ya, dijaga salat-salata, puasata, ya. Amalan soleh itu dijaga. Itu inti pembahasan kita. Sekarang kita sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadamu al-yaqin, ya. Al-yaqin, ya. Yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-maut. Apa artinya al-maut? Kematian, ya. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai mati, ya, sampai mati.
Di sini ada permasalahan akidah jamaah sekalian, ya, karena ada sebagian kaum muslimin yang menafsirkan al-yakin ini dengan tafsiran yang lain, ya, yaitu dengan tafsiran apa namanya, pengetahuan atau pemahaman. Jadi ditafsirkan sembahlah Allah sampai kamu mengetahui, sampai kamu yakin. Yakin artinya apa yakin? Ya, yakin ya. Pokoknya kalau sudah yakin maka sudah tidak menyembah Allah lagi. Ya. Nah, kita ingin memperkuat makna yakin di sini jamaah sekalian yang menunjukkan yakin itu sama dengan kematian, al-maut, ya. Baik, dia di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Yang pertama, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi tafsir itu ada Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ada Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Misalnya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, kemudian wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kalian apa hari kiamat? Hari kiamat itu. Maka ditafsirkan ayat selanjutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, dan seterusnya. Ini namanya tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna al-yakin ini dengan makna al-ajal. Di antaranya, jadi yakin sama dengan ajal. Ajal. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa itu? Ya. Qalu ma salakakum fi saqar, ya. Dalam surat Al-Mudaththir, ya. Qalu ma salakakum fi saqar. Jadi ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Saqar. Mereka sedang berbincang-bincang. Di antara mereka bertanya kepada yang lain, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka sebutkan, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami tidak sholat. Ini peringatan besar, ya. Ini sholat dosa besar. Ancamannya neraka. Karena para ahli neraka ketika mereka saling bertanya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka diantara sebabnya, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jadi kami dulu tidak memberikan makanan kepada fakir miskin, kami dulu melakukan perbincangan-perbincangan yang batil, ya. Kemudian, ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kami mendustakan hari kiamat sampai datang kepada kami kematian, hingga datang kepada kami kematian. Jadi mereka ini orang yang masuk ke dalam neraka Saqar, mereka mendustakan hari kiamat sampai hingga datangnya ajal kepada mereka. Nah, di sini disebutkan jamaah sekalian, hatta atanal yaqin, sampai datang al-yaqin. Sehingga makna al-yaqin di sini artinya apa? Ya, al-ajal, kematian. Ya, kematian. Jadi surat Al-Mudaththir, ya, Al-Mudaththir ayat berapa tadi? Dalam surat Al-Mudaththir ayat 43 sampai 47, ya, 43 sampai 47 yang menunjukkan bahwa makna yakin adalah ajal, ya, adalah ajal. Dan sekali lagi ayat ini peringatan kepada orang yang meninggalkan salat, ya, khususnya salat 5 waktu. Ya, jangan ditinggalkan karena ancaman orang yang meninggalkan salat 5 waktu ini masuk ke dalam neraka Saqar, ya, dan dosanya besar. Ya, sering kita sampaikan jamaah sekalian bahwa meninggalkan sholat 5 waktu itu jauh lebih besar dosanya daripada berzina. Ya, meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dosanya daripada minum khamar. Meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dosanya daripada makan riba. Ya, jadi dosa-dosa yang kita sebutkan tadi ini semuanya dosa besar. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan siapa yang berzina dia kafir. Kan tidak ada dalilnya demikian, kan? Siapa yang makan riba dia kafir, tidak ada. Tapi kalau sholat, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir, dia keluar dari agama Islam. Sehingga para ulama kita mengatakan meninggalkan
sholat 5 waktu itu jauh lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang kita sebutkan tadi, ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, ya, yang yakin ini, yang yakin maknanya adalah ajal, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Jadi Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Datang seorang perempuan, wanita Ansor, dan mengatakan, "Ushhidu billah, akramakallah. Saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakanmu." Jadi wanita tersebut berkata demikian di hadapan mayit, ya, jenazahnya Utsman bin Maz'un, dan di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mengatakan, "Dari mana engkau mengetahuinya kalau Allah sudah memuliakan dia?" Jadi Nabi berkata kepada perempuan tersebut, "Kamu tahu dari mana kalau Allah memuliakan dia?" Kata dia, "Saya tidak tahu." Maka Nabi SAW mengatakan, ya, qad atahul yakin. Dia sudah didatangi oleh kematian. Adapun setelahnya kita tidak ada yang tahu. Coba perhatikan, ini penting jamaah sekalian, karena ini yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu seakan-akan memvonis seseorang yang sudah meninggal dunia dengan mendapatkan surga. Dan ini sering saya lihat di media sosial. Ya, surga tempatnya. Ya, dia pokoknya disematkan kalimat surga. Padahal Nabi meluruskan perkataan wanita tadi yang mengatakan Utsman bin Maz'un dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, "Dari mana kamu tahu? Ini permasalahan gaib, kamu pasti tidak tahu." Kata dia, "Saya tidak tahu." Maka Nabi mengatakan, qad atahul yakin. Dia sudah didatangi oleh al-yakin, yaitu kematian. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Sehingga di sini jamaah sekalian, pelajaran penting, tidak boleh seseorang itu ditetapkan dia masuk surga. Tidak bisa. Ya. Tapi kalau dalam bentuk kalimat doa maka boleh. Misalnya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburannya. Semoga dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau mentakkid, ya, memastikan dia surga tempatnya, maka ini dilarang, tidak boleh, ya, karena kita hanya menetapkan orang-orang yang masuk ke dalam surga sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, ya, maka ini boleh kita mengatakan mereka masuk ke dalam surga karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga jamaah sekalian, sama juga dengan orang-orang yang divonis masuk ke dalam neraka. Kita hanya menetapkan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Abu Lahab. Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Ya. Bahkan ada surat khusus namanya surat ya Al-Lahab. Ini ancaman khusus untuk Abu Lahab yang menunjukkan dia masuk ke dalam neraka. Atau Fir'aun, ya, atau Haman, ya, atau Qorun. Nah, ini orang paling kaya di zamannya Nabi Musa alaihissalam, namanya Qorun, ya. Tapi dia tidak mau berzakat, ya, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ditenggelamkan di dalam perut bumi. Baik, ini dalam hadis namanya hadis Utsman bin Maz'un. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, tidak boleh menetapkan sesuatu itu dengan pasti dia penduduk surga, dia penduduk neraka, kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, ini permasalahan akidah, ya. Wa yustadallu biha ala takhti'ati man dhahaba minal mulahida ila anna al-murada bil yakini al-ma'rifah. Ini juga menjadi bantahan orang-orang yang mengatakan makna yakin di sini adalah pengetahuan. Artinya, sembahlah Allah sampai kamu kenal Allah. Ya, jadi ada orang yang meyakini demikian. Ya, dia meyakini kalau sudah kenal Allah maka tidak perlu sembah lagi. Sehingga muncullah tarekat-tarekat seperti syariah, kemudian ma'rifah, kemudian hakikat, ya. Kalau dia baru syariah, ya, maka dia tetap wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Tapi kalau sudah hakikat, dia sudah mengetahui hakikat Allah, maka hilang kewajiban-kewajiban. Tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi, tidak perlu zakat. Nah, ini penyimpangan jamaah sekalian, ya.
Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa pemahaman seperti ini keliru. Famata wasala ahaduhum ilal ma'rifah saqata anhu at-taklif indahum. Ketika mereka sudah sampai pada derajat ma'rifah, artinya sudah mengetahui Allah secara utuh, maka mereka tidak melaksanakan kewajiban lagi. Wa hadza kufrun wa dalalun wa jahlun. Ini pemahaman yang kufur, yang sesat dan bodoh, ya. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi makna dari al-yakin di sini adalah ajal. Artinya kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Ya, sampai ajal menjemput kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan fikih. Ya. Penulis menyebutkan beberapa hadis, di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi minal laili." Siapa yang tertidur sehingga lupa membaca hizibnya di malam hari. Au an syai'in minhu, atau sebagian hizibnya. Jadi namanya hizib, ya. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur. Maka dia bisa membacanya antara salat subuh dengan salat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Maka ditulis pahalanya sebagaimana dia membacanya di waktu malam. Hizib jamaah sekalian itu bisa yang dimaksud adalah zikir-zikir. Dan bisa juga yang dimaksud adalah salat-salat malam. Misalnya salat witir, ya, salat tahajud, ya, atau zikir-zikir sebelum dia tidur, maka disebut dengan hizib, ya. Kalau saya perhatikan jamaah sekalian yang ditulis oleh atau yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, beliau lebih banyak membahas terkait masalah salat-salat sunnah. Ya. Jadi kalau terlewatkan di waktu malam tidak sempat salat witir, maka kerjakan di antara ba'da subuh sampai zuhur. Ini waktunya. Ya. Saya ringkaskan jamaah sekalian, ya, saya ringkaskan. Jadi ba'da subuh sampai zuhur. Ba'da subuh di sini maksudnya adalah setelah syuruk. Jadi ya, ba'da subuh di sini maksudnya adalah setelah syuruk. Jadi ini syuruk. Yang ditandai dengan salat apa di sini? Ya, salat isyraq. Ya. Coba dia situ, jam berapa situ? Jam 6 lewat berapa? Salat isyraqnya? 5.25. 55. Ya, 55. Kalau dia sudah masuk isyraq, maka boleh dikerjakan di waktu itu. Sampai zuhur. Zuhur maksudnya di sini adalah zawal. Ya, zawal. Zawal itu setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Kalau di zawal tidak boleh sholat di situ, karena itu waktu terlarang untuk sholat. Ya. Nah di sini perhatikan jamaah sekalian, saya tidak bacakan bahasa Arabnya, ya, saya ringkaskan saja biar cepat. Sholat yang diikat dengan sebab. Jadi yang pertama, sholat yang diikat dengan sebab. Ya, sholat yang diikat dengan sebab. Nah, sholat yang diikat dengan sebab ini tidak perlu diqadha. Ini tidak perlu diqadha. Apa artinya qadha? Diganti, namanya qadha. Ya. Jadi diganti, qadha namanya diganti, ya. Misalnya apa? Misalnya yang pertama tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kalau ada orang misalnya dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia langsung duduk, dia lupa. Dia duduk. Kemudian sudah lama baru dia ingat, saya belum tahiyatul masjid. Maka tidak perlu diqadha, ya. Tidak perlu diqadha, ya. Karena dia sudah duduk. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya salat wudu. Salat sunnah wudu. Ya. Dia biasanya salat sunnah wudu dia jaga. Kemudian ketika dia mau tidur dia wudu terlebih dahulu. Kemudian dia lupa. Dia tidak sholat wudhu setelahnya, maka tidak perlu diqadha kalau dia sudah berlalu amalan tersebut. Tidak perlu diqadha, ya. Yang lain sholat gerhana. Gerhana apa yang baru ini? Gerhana bulan. Ini gerhana bulan
ya, ini sholat yang ditentukan waktunya dan sebabnya. Ya, sebabnya dia gerhana, maka kita diperintahkan untuk sholat gerhana. Ya, kalau ini sudah berlalu, misalnya kita bangun ternyata sudah jam 3 subuh, terjadinya tadi jam 12 malam, maka tidak perlu diqadha. Ini tidak perlu diqadha, ya. Sama juga dengan gerhana apa? Sholat gerhana matahari. Ya, gerhana matahari. Ini juga sama, tidak perlu diqadha kalau dia sudah berlalu, ya. Nah, adapun yang diqadha jamaah sekalian yang disebutkan oleh beliau adalah sholat yang diikat dengan waktu. Ya, sholat yang diikat dengan waktu. Saya tambah ya. Jadi yang diqadha yang terikat dengan waktu. Ya. Kalau ini tadi terikat dengan sebab, kalau ini terikat dengan waktu. Jadi bedakan ya, yang satu terikat dengan sebab, yang terikat dengan sebab ini tidak diqadha. Yang kedua terikat dengan waktu. Maka yang terikat dengan waktu ini yang diqadha, ya. Misalnya salat rawatib. Salat rawatib. Ya. Misalnya salat rawatib. Salat rawatib misalnya 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi SAW pernah tidak salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi Nabi tersibukkan dengan suatu perkara sehingga tidak sempat salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Maka beliau SAW mengerjakannya ba'da salat asar. Setelah salat asar. Padahal di sini ada waktu yang terlarang. Maka para ulama mengatakan kalau ada sebabnya maka dibolehkan. Kalau ada sebabnya. Ya. Jadi rawatib misalnya tadi qobliyah atau ba'diyah. Ba'diyah apa tadi? Ya, ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Contoh lain, Nabi SAW pernah bersabda tentang qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh 2 rakaat. Siapa yang terlewatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia kerjakan setelah matahari terbit. Berarti dikerjakan di waktu syuruk, ya, waktu duha. Jadi syuruk itu duha awal namanya, ya. Syuruk itu namanya duha awal. Karena ada duha awal, ada duha tengah, ada duha akhir. Ya, dan yang paling utama dari 3 duha ini yang akhir ini. Jadi kalau duha awal itu di waktu syuruk. Kalau duha tengah mungkin sekitar jam berapa ya tengah? Ya jam 9 lah ya, jam 9. Kalau duha akhir sekitar jam 11. Ya, atau setengah 11 lah. Ketika matahari, kata Nabi SAW, ketika anak unta itu sudah mulai kepanasan. Itulah di waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat duha. Ya. Jadi jamaah sekalian, kalau qobliyah subuhnya ini tidak sempat dikerjakan karena tertidur, pas bangun ternyata sudah iqomah, ya, maka boleh dikerjakan di waktu syuruk. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi SAW. Ketika seorang sahabat namanya Qais, dia tidak sempat mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka dia kerjakan setelah sholat subuh langsung. Jadi dia berjamaah dengan para sahabat, dengan Nabi SAW. Ketika selesai salam, dia langsung sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, mahatani rakaatani ya Qais. Ini 2 rakaat yang kamu kerjakan, ini sholat apa? Kata dia, saya belum mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka saya kerjakan sekarang. Ya, maka ini namanya qadha jamaah sekalian, dan ini dibolehkan. Dan ini ikrar Nabi SAW. Nah, kalau kita sekarang melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, siapa yang ikrar? Siapa yang menyetujui? Kan begitu. Kalau di zaman Nabi, para sahabat ada yang mengerjakan sholat wudhu namanya. Ya, sholat wudhu. Bilal bin Rabah. Ya, kata Nabi SAW, sampai-sampai saya mendengar suara sandalmu sudah di dalam surga. Kata Bilal bin Rabah, tidaklah saya berwudhu kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Nah, yang ikrarkan ini, yang menyetujui siapa? Nabi SAW. Ya. Jadi ikrar, takrir itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Kemudian yang lain jamaah sekalian disebutkan oleh beliau adalah ayyamul bid. Oh, ini puasa ya, puasa ayyamul bid. Yang afdolnya
puasa Ayyamul Bid dikerjakan tanggal berapa? Ya 13, 14, 15. Setiap bulan Hijriyah. Tapi kalau tidak sempat dikerjakan, ya mungkin dia safar atau mungkin dia sakit, maka bisa dikerjakan di atasnya. Mungkin 17, 18, 19, ya, atau mungkin dia bagi di awal bulan 1, di tengah bulan 1, di akhir bulan juga 1. Maka ini dibolehkan jamaah sekalian, ya. Kemudian selanjutnya, ya, adalah hal-hal yang wajib, ya, hal-hal atau perkara wajib, ya, perkara wajib, ya, misalnya dia tidur, kemudian dia tidur siang, masuk waktu zuhur, dia tidak sholat zuhur, ternyata sampai asar baru dia bangun. Nah, di waktu asar dia bisa mengerjakan sholat zuhur, dia kodok di situ, ya, dia kodok di situ. Yang lain jamaah sekalian disebutkan oleh beliau adalah sholat witir, sholat witir. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza taraka sholatal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak melaksanakan sholat witir di waktu malam karena sakit, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sholat 12 rakaat di waktu siang. Ya, di waktu duha beliau sallallahu alaihi wasallam sholat 12 rakaat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 11 rakaatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat witir itu setiap malam 11 rakaat. Jadi witirnya Nabi 11 rakaat. Kalau kita berapa? Ya, 3. Karena kalau 3 sudah berat ya. Kalau disuruh 5, waduh. Nabi SAW 11 rakaat, ya. Sehingga dari hadis ini jamaah sekalian, Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada orang kebiasaan witirnya itu, ya, kebiasaan witirnya itu 3 rakaat, kemudian dia terlupakan atau dia bangun terlambat, maka dia sholat di waktu duha di siang hari antara syuruk sampai waktu zawal itu berapa rakaat? 4 rakaat. Dia genapkan. Kalau 1 berarti dia sholat 2 rakaat. Jadi kalau dia kebiasaan witirnya 1 rakaat, kemudian luput, tidak sempat dia kerjakan, maka dia kerjakan di waktu duha berapa rakaat? Kalau 1? 2. Kalau 3? 4. Kalau 5? 6. Kalau 7? 8. Kalau 9? 10. Kalau 11? 12 dan seterusnya, ya. Jadi poinnya di sini jamaah sekalian, yang witir ganjil dikerjakan di waktu malam, ketika terlupakan maka bisa diqadha di waktu duha. Tapi bilangannya ya genap, tidak ganjil. Ingat ya, bilangannya genap, tidak ganjil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 12 rakaat. Kenapa? Karena kebiasaan witirnya beliau berapa rakaat? Ya, 11 rakaat, ya. Ya. Wa fi hadza dalilun ala anna al-ibadata al-mu'aqqata idza fatat an waqtiha li'udrin fa hinaha tuqda, ya. Baik. Intinya jemaah sekalian, kalau ibadah itu yang ditentukan waktunya, maka kalau dia terlewatkan dia diqadha. Adapun ibadah yang terikat dengan sebab seperti tadi gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Kalau dia terlewatkan maka tidak diqadha, ya, karena sudah lewat waktunya. Sama juga dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ada orang mungkin sakit di hari raya Idul Adha, sembuhnya ba'da zuhur, ya, pada hari itu tanggal 1 Syawal misalnya, ya, maka tidak perlu dia qadha salat idnya, ya. Baik ikhwatal iman azakumullah. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kedua sekarang, ya. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah ibn Amr, ya, ini dua-duanya muslim, ya. Ini 1, 2. Dua-duanya sahabat. Maka disebutkan radhiyallahu taala anhuma. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullahi, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdullah maksudnya Abdullah bin Amr, ya. La takun misla fulani, jangan seperti si fulan. Ya, jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal laili
dia bangun di tengah malam tapi dia tidak sholat malam. Ya, jadi Nabi bersabda kepada Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Ya, dia bangun di tengah malam tapi dia tidak sholat malam. Kalau sekarang dia tidak bangun di waktu dia bangun di waktu malam tapi dia tidak sholat malam, ya bisa jadi dia nonton bola misalnya. Ya, kemudian dia tidak sholat malam. Kata Nabi, jangan seperti orang tersebut. Ya, dia bangun di tengah malam tapi dia tidak sholat malam. Nah, di sini jamaah sekalian, Nabi mengatakan, la takun misla fulanin. Jangan seperti si fulan. Ini tidak disebutkan namanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faidahnya ada dua. Kenapa tidak disebut namanya? Faidah yang pertama, jadi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa yang bangun di tengah malam tapi dia tidak sholat tahajud. Hanya disebutkan ada seorang laki-laki bangun di tengah malam tapi dia tidak sholat malam. Ya. Nah, kata beliau, faidahnya ada dua. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, as-satru ala hadha syakhs. Menutup aib laki-laki tersebut. Makanya tidak disebut apanya? Namanya. Dan ini penting jamaah sekalian. Ya, jangan suka sebut nama orang kalau itu aib. Ya. Kalau itu aib. Ya, ditutup. Ya. Kata Nabi SAW, man satara muslimat, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, ya. Kalau aib sudah terbuka jamaah sekalian, subhanallah, ya, rasanya kita tidak ingin bertemu dengan orang lain. Ya, sehingga ketika kita ingin ditutup aib kita oleh Allah, maka jangan mengumbar aib orang lain, ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, anna hadha syakhs rubbama tataghayyaru haluhu fala yastahiqqu al-hukm alladhi yahkumu alaihi fil waqtil hadir. Yang kedua, bisa jadi laki-laki ini berubah akhlaknya sehingga menjadi baik di kemudian hari. Ya. Jadi yang kedua ini kenapa tidak disebut namanya? Bisa jadi laki-laki tersebut berubah akhlaknya menjadi lebih baik, ya, di kemudian hari sehingga tidak disebut namanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jamaah sekalian, ini dua faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya ulangi, yang pertama menutup apa tadi? Ya, menutup aib, ya. Dan ini pelajaran jamaah sekalian, jangan suka membuka aib orang, ya. Ditutup aibnya. Kalau ada aibnya ditutup rapat-rapat. Kalau mau ada perbaikan untuk orang tersebut, maka sampaikan secara langsung, ya, sampaikan. Ya, ini aibmu seperti ini, kekuranganmu begini, ya. Tolong diperbaiki. Atau kalau mungkin tidak enakan sama orang tersebut, maka cari orang yang bisa menasihati orang tersebut. Ya, mungkin cari orang yang disegani, kemudian tolong sampaikan ini kepada beliau. Dia masih begini. Adapun menggibah, ya, membongkar aib orang lain, maka ini bukan solusi jamaah sekalian. Ya. Jadi yang kedua, bisa jadi orang tersebut berubah keadaannya. Dan berapa banyak orang yang kita temukan jamaah sekalian, dia orangnya anggaplah tidak beres, akhlaknya buruk, tapi ternyata di kemudian hari dia menjadi orang yang paling terdepan membela agama Islam. Ini banyak kita jumpai. Sehingga ketika ada orang yang bermaksiat, tidak boleh seorang itu menganggap dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Ya, hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia doakan orang yang keliru tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Jadi ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangun di tengah malam maka hendaknya dia salat malam, ya, salat tahajud, ya. Minimal 2 rakaat, ya, minimal 2 rakaat. Kalau tidak bisa salat tahajud, salat witirnya jangan ditinggalkan. Ya. Salat witir karena tahajud dengan witir yang paling tinggi hukumnya yang witir ini. Ya, yang paling tinggi dari sisi hukum adalah salat witir. Salat witir. Kalau orang bisa tahajud, alhamdulillah. Ya, makanya saya sering kasih tahu para jamaah, jangan sampai kita cuma salat tarawih saja, kemudian pulang tidak salat witir. Tidak salat witir di masjid, tidak salat witir juga di rumah. Padahal dari segi hukum ini lebih tinggi daripada salat tahajud. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir ini. Nabi tidak pernah meninggalkan, baik ketika beliau mukim
ataukah ketika beliau safar, Nabi tidak tinggalkan. Ya, sama juga dengan 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Ini 2 salat tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, witir dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Baik, saya kira cukup demikian jamaah sekalian, dijaga ibadahnya ya, dijaga amalannya. Ingat, yang akan kita bawa di hadapan Allah adalah amalan soleh kita. Adapun harta kita tidak dibawa, ya. Kekayaan kita tidak dibawa, ya. Perbanyak amal soleh, semoga dengan amal soleh yang kita lakukan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memperbanyak timbangan amalan kita, ya. Ya, kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan untuk negeri kita ini, dihilangkan segala kekacauan-kekacauan, dimudahkan segala urusan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita semuanya di atas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.